Kembali di Q&A masih bersama Ustadz Denis atau Ko Denis. Tadi saya sempat menanyakan pada Ko Denis di segmen yang pertama. Ko Denis ini kan sosok Ustadz yang terkenal, followersnya banyak, otomatis akan lekat dengan yang namanya hasrat popularitas. Mungkin bukan hasrat ya, tapi dengan dunia popularitas. Bagaimana sih Ko Denis ini menjaga popularitas dan juga menjaga hati, dan lebih sulit yang mana Ko Denis? Ingat itu aja tadi, bahwa populer itu cuman alat untuk kenalin Allah, bukan untuk kenalin diri sendiri. Dan kita meninggal nggak akan ditanya berapa orang yang cinta atau kagum sama kamu. Kita bicara di hadapan Mabes TNI, di hadapan semua tentara, diwajibkan oleh Pak Jenderal untuk ikut, sama bicara di markas Hansip yang ikut cuma satu Hansip, itu juga ketiduran. Selagi niatnya benar, tetap jadi amal soleh. Mau yang nonton datang banyak, tapi niatnya salah, nggak jadi apa-apa di hadapan Allah, karena niatnya tadi salah. Jadi ya banyak inget-inget tentang diri sendiri aja di hadapan Allah, karena Allah tahu kita kalau sendirian ngapain aja. Jadi jangan ketipu sama topeng. Orang kan ngelihat kitanya sebentar doang. Dan makin populer itu harusnya kalau ditanya ya makin takut gitu. Karena makin banyak yang memandang, makin banyak yang ngikutin. Kalau ternyata yang disampaikan salah dan akhirnya diikutin orang, maka jadi transferan dosa jariah. Jadi ya sudah, gunain ini aja untuk jadi alat untuk kenalin Allah aja. Nah, ukuran kesuksesan seorang pendakwah bagi Ko Denis secara pribadi, apa indikatornya? Ya satu, Allah ridho, dua nyampe surganya Allah. Ya baru ketahuannya kan nanti setelah mati. Makanya kan kita pernah ada nasihat kan dari ulama terdahulu. Memang ada kebaikan kalau kita belajar ke orang yang udah mati. Karena dia udah selesai dari fitnah. Udah selesai tutup buku, orang udah tahu hidupnya seperti apa dan kebaikan akhirnya adalah kebaikan gitu. Kalau kita belajar sama orang yang masih hidup, memang boleh. Tapi ya orang ini masih bisa tergelincir nanti di akhir hidupnya. Jadi ya sudah. Alhamdulillah kita dikasih teladan, dan teladan yang terbaiknya pun sudah wafat, tapi kita masih bisa ikutin petunjuknya kan masih ada. Nah, kalau jadi sebuah buku, kehidupan Ko Denis ini akan diberi judul apa? Kira-kira? Jadi buku, udah ada sih bukunya. Judulnya Perjalanan Mencari Allah. Judulnya Betapa Besar Kebaikan Tuhannya kepada hambanya. Maka tinggal kitanya gitu, kita aja sendiri nggak suka sama orang yang nggak tahu diri gitu. Masa kitanya jadi hamba yang nggak tahu diri di hadapan Allah. Jadi ya lempeng aja udah, bismillah. Silakan kamu. Saya ingin mengaitkan 3 hal nih Ko Denis. Popularitas alat untuk mengenal Allah. Status mengenalkan saya Allah. Mengenalkan Allah kan. Status saya pendosa dan saya ahli IT. Bidangmu gitu kan. Misalnya nih saya pendosa. Lalu saya ingin membalas dosa-dosa saya dengan menjadi pengkhotbah yang baik. Tapi kemudian saya takut karena IT sekarang sangat dahsyat. Dengan mudah dosa-dosa saya diungkap kembali dengan orang. Lalu dia bilang, ngapain lo ngomong soal perselingkuhan? Lu sendiri nih masa lalu lu penuh dengan perselingkuhan. Kita kan kadang takut nih. Kalau saya ngomong begitu, malah dibuka masa lalu saya. Sementara saya berlindung dari Allah supaya aib-aib saya ditutup. Apa yang harus saya lakukan? Satu, makanya ketika kita dari awal ya hidup, memang ahsannya paling idealnya adalah ya jangan berbuat sesuatu yang kira-kira bakal jadi nyerang balik kamu atau kamu sesali. Tapi itu kan sudah lewat. Anggaplah sekarang ternyata kita udah tobatnya tobatan nasuha, tapi pengen menyampaikan kebaikan. Alhamdulillahnya standar nyampein kebaikan kan nggak harus maksum dulu. Kalau standar tidak harus maksum dulu. Iya, kalau standar untuk nyampein kebaikan itu harus nggak punya dosa, maka yang boleh dakwah cuma Nabi dong. Ya kan? Tapi alhamdulillah ternyata kita diizinkan untuk ya sudah nyampein kebaikan. Yang penting satu, yang kamu sampaikan itu benar-benar benar gitu. Entah datangnya entah dari Quran, entah dari Sunnah. Masalah-masa lalu kita dulu seperti apa? Tugas kita tuh satu, tobatnya benar nggak di hadapan Allah. Karena kalau misalkan kita ternyata sudah tobatnya nasuha beneran di hadapan Allah dan Allah terima, mudah bagi Allah untuk ngebuat ketika akhirnya ada yang nge-blow up, Allah tetap nggak, orang-orang tetap nggak benci itu, dibulak-balikin. Harus dengan sholat tasbih, sholat taubat? Apapun yang penting tobatannya tobatan nasuha, ya. Karena tobatan nasuha itu yang paling penting amat sangat menyesal, meneteskan air mata tobat. Karena kita tahu air mata tobat seorang pendosa jauh lebih mulia daripada sombongnya ahli ibadah, seperti itu. Oke. Apa nih, apa pendosa atau yang mana? Enggak, maksudnya tuh pertanyaannya. Iya, air jadi mata nggak apa-apa gitu. Mau dibuka juga nggak apa-apa. Ada yang bilang begini. Hidup itu kan lebih enak karena duitnya banyak. Kok Denis bisa yang begini ngomong kayak karena gitu kan duitnya belum banyak. pernah ngerasain duit banyak aja.
Oh iya, enggak, makanya kan saya belum pernah. Jadi saya ngomong. Tapi kamu ngasih utang ke orang banyak. Oh iya, itulah karena kebaikan kan? Wede. Enggak. Itu katanya jadi dosa. Sombong. Astagfirullahaladzim, nggak boleh gitu. Surga. Nggak boleh gitu. Nggak, maksud saya orang bisa bicara tentang kebaikan, bisa bicara tentang amal. Seperti Koh Denis ini hidupnya juga dianggapnya lebih enak ya, karena sudah selesai. Koh Denis pernah punya banyak uang melimpah-limpah. Tapi gimana yang memang hidupnya itu memang harus suka atau tidak suka masih ngejar dunia nih. Silakan dikejar. Bahkan kan kalau bisa orang muslim atau harus soleh, harus kaya. Dan lebih baik kekayaan itu di tangan orang soleh daripada di tangan orang yang ya belum soleh lah ya. Seperti itu. Ada nggak cara kaya menurut Islam yang dilakukan oleh para nabi atau para pengikutnya? Kalau kita bicara gitu ada. Kita mau kok bikin berapa episode juga hayu. Cuman pertanyaannya kan garis besarnya itu satu. Para sahabat nabi itu jadi kaya, mereka efek samping. Kita pengen jadi kaya, tujuan utama. Itu repotnya. Kita aja duha biar kaya kok. Jadi nanya-nanya. Satu lagi nih saya. Efek samping. Tok. Efek samping serius. Jadi ada sahabat Nabi itu, kalaupun yang dibilang miskin banget itu ada, dibilang kaya banget juga ada. Tapi bukan karena yang miskin itu nggak sanggup kaya, tapi yang miskin itu karena ngerasa aku lebih mudah dekat sama Allah kalau aku tidak kaya. Bahkan ada sahabat Nabi yang kalau disebutkan, kamu manusia tinggal 2 aja, kamu nggak boleh mimpin. Namanya Abu Dzar Al-Ghifari, padahal solehnya luar biasa. Iya. Dan ada sahabat Nabi yang dia pergi kemanapun harus mimpin, nggak boleh enggak. Bahkan dianya sendiri yang berkata, namanya Amr bin As, aku lebih mudah dekat sama Allah kalau aku punya kuasa dan punya harta. Dibuktikan ketika mimpin dan punya harta. Jadi semuanya sama, untuk tujuan yang sama. Bikin tambah dekat sama Allah nggak nih? Standar kebaikan kan cuma satu. Kenapa Bang Hensat? Kok malah karena bingung? ya itu tadi kan, ada yang memang milih miskin, ada yang milih kaya. Tapi ada juga yang dipaksa miskin katanya. Saya dipaksa miskin nih, nggak bisa kaya karena udah garis saya dari langit. Lu mesti miskin, ya udah jalani kehidupan lu sebagai orang miskin gitu. Itu mana tuh? Masalahnya kita tahu dari mana kalau takdir kita orang miskin. Itulah pertanyaannya sebetulnya. Tahu Makanya dari terus mana ikhtiar kita? aja dong. Nah tugas manusia kan jadinya cuma 3. Lurusin niat, ikhtiar maksimal, hasilnya tawakal ala Allah. Ketika udah dibungkus dengan tawakal, hasilnya seperti apapun juga akhirnya terima-terima aja. Dan bisa tetap berbahagia. Apa bedanya dengan pasrah? Kalau pasrah nggak ikhtiar. Kalau misalkan kita tawakal, ikhtiarnya tetap maksimal, tetap gila-gilaan, tetap banting tulang lebih banyak dari orang. Tapi dia tidak lebih kaya dari orang lain. Ya sudah, makanya kan ganjaran dari Allah kan justru bukan nominal harta. Nah, tapi jadi pahala atau amal soleh di sisi Allah. Ya? Oke, Kak Bayu. Kok ini mau nanya soal popularitas nih, balik lagi. Karena ada yang bilang katanya popularitas itu sebaiknya dihindari supaya bisa mendapatkan ketenangan hidup. Nah sekarang sebagai laki-laki, muda, populer, kaya, kalau saya jadi Koh Denis, wah itu pasti banyak cewek-cewek yang mengusik ketenangan keluarga tuh. Itu pertanyaan pertama tuh. Banyak yang nyetor anaknya nggak untuk jadi? Nah itu keluarga kan pasti kena dampaknya dari popularitas Ada yang Koh sampai Denis. pernah DM ke Teh Yunda, ke istri. Teh Yunda sudah siap belum untuk ya itu dia menawarkan diri untuk jadi istri yang kedua, bahkan nyampe kayak langsung ke istri, ya. Cuman ya, gimana kitanya gini, misalkan istri itu kan gimana kitanya, ketika kita benar-benar lempeng, mau yang lain mental kayak gimana juga, kitanya nggak ladenin ya dia tenang. Mau yang lain diem aja tapi suaminya emang mental ya tetap cilaka juga. Dan lagian dengan akhirnya inget segala macam kurangnya diri ini untuk bekal pulang ke hadapan Allah, kayaknya nggak sempet deh mikirin buat nambah-nambah kayak gitu, riweuh. Masih muda loh ini. Menjaga Masih ketenangan panjang. hatinya gimana tuh? Iya masih muda tapi bisa jadi mati nanti malam terus kenapa? Kalau dilihat dari pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban Koh Denis, seolah-olah kehidupan Koh Denis ini kan sangat ramai karena harus bertemu dengan banyak orang, banyak juga orang yang menginginkan kehidupan Koh Denis, bahkan menjadi bagian dari kehidupan Koh Denis juga. Tapi pertanyaan saya, pernah nggak sih Koh Denis mengalami masa yang sunyi dalam hidup Koh Denis, merasa sendiri? Iya, itu waktu Dan di kapan? Thailand, waktu akhirnya tercapai target pengen punya berapa miliar dan segala macam. Setelah sekarang? Itu adalah titik terjauh ya. Kalau setelah sekarang ya, karena aslinya kita nggak pernah sendirian ya. Di kiri kanan ada malaikat pencatat amal. Belum lagi dari golongan bangsa jin ada korin. Belum lagi diliatin terus sama Allah. Ya, jadi aslinya yang pada selingkuh itu rame itu di kamar nggak berdua itu. Terus aja nontonin jin sama malaikat. Ih, gombalnya geleh gitu ya. Jadi ya nggak pernah sendirian gitu. Jadi dan masalah ramai atau enggak di hati kan, kalaupun akhirnya Allah tanamkan cinta kepada orang yang disayang, ya sudah, selagi jadi suami kan jadi laki-laki tuh gitu ya. Mau satu dunia benci, dia bisa tenang ketika ingat
setidaknya ada satu wanita yang akan tetap mentaatiku apa adanya. Istri di rumah, selesai. Pak Denis, Langsung dia. pernah nggak ada Ada. umat ya Oh belum. yang datang ke Ko Denis minta amalan didoain supaya jadi pejabat, naik jabatan atau mau Itu jadi orang kaya. pinter, bro. Nah ini kan orang pinter, Iya bro. maksudnya bukan orang pinter yang begini. Tapi ada. Ya kali serius. itu ada. Anda jangan suzon dulu. Apalagi ya. apalagi waktu zaman kampanye. Yang disemprotin pakai air juga ada kan? Ah, serius? Oh, Nah ini orang datang nih, Iya. Ko Denis tolong saya dikasih amalan dong supaya saya naik jabatan, supaya saya jadi kaya gitu. Saya doakan semoga kamu jadi hamba Allah yang baik aja. Ya, kalau kata Allah kamu baik dan kamu memantaskan diri di hadapan Allah, kamu akan dipilih kok tanpa kamu self claiming atau ngajuin diri juga. Bahkan kalau mau jujur, di zaman Nabi itu ketika ada yang mengajukan diri untuk menjadi pemimpin, justru itu fix dia yang nggak boleh jadi kandidat. Nah, karena Ko Denis ini kayaknya bisa fleksibel ya di segala situasi dan dengan segala kondisi, apalagi di dunia digital, entertainment, dan juga mungkin di dunia dakwah sendiri banyak sekali yang Ko Denis ini bisa masukin. Nah, aku juga mau nanya, stigma apa sebenarnya yang benar-benar paling melekat dan menempel ke Ko Denis, tapi Ko Denis merasa nggak nyaman atau terganggu begitu? Pernah nggak ada stigma tertentu tentang Ko Denis? Ustadz K-pop katanya. Ustadz Song K-pop. Joong Ki dan yang lain-lain. Karena dikira mirip Iya. Korea gitu. Ya udah, cuman ya saya sih kurang suka ya dipanggil kayak gitu-gitu. Karena saya kayaknya lebih mirip sama orang tua saya daripada artisnya. Cuman ya, ya itu kan balik lagi mulut orang ya. Dan kita baru latihan ikhlas itu harus nyampe di titik pujian, cacian, sama suara ember jatuh itu sama aja. Kalau kita masih senang dengan pujian, dicaci patah semangat, tidak dipuji patah semangat, jadi ya banyak-banyak ngaca ke diri sendiri aja. Kamu berarti selama ini niatnya untuk apa? Kalaupun ada sebutan-sebutan kayak gitu ya, ada yang nyaman, ada yang nggak nyaman. Tapi ya udah kan mulut orang aja gitu. Dan nggak laku penilaian orang nanti di hadapan Allah. Lakunya adalah kelakuan kita sendiri di hadapan Allah kayak gimana. Dipanggil Koko tuh nggak terasa rasis ya? Enggak. Nah itu kadang-kadang orang dengan mudah mengatakan, kamu ngomongnya rasis sih. Makassar lu, Sunda lu, Cina lu. Enggak, dianya aja pundungan. Tuh.